أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Wa idh qulna lan elingo sapa sliramu Muhammad idh qulna ing mangsane ngendika sapa ingsun Allah lahu maring Bani Israel, ingatlah oleh engkau Muhammad ketika kami berfirman kepada Bani Israel bada khurujihim ing dalam sause metune Bani Israel minatihi saking ararahti. Setelah mereka keluar dari daerah Tih, udkhulu mlebu sapa sira kabeh hadil qaryata ing ikikilah qaryah perkampungan ai Baitul Maqdis tegese Baitul Muqaddas tegese Baitul Maqdis au Arikha utawa negara Arikha. Dulu Arikha, sekarang Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan, terletak di Palestina yang sekarang menjadi bumi sengketa tiga agama besar, Islam, Kristen, Yahudi. Wa kulu mongko mangano sapa sira kabeh minha saking hadil qaryah haitsu syi'tum ing dalam sekira kersa sapa sira kabeh rohodan khale leluasa ewasian tegese jembar. La hijra ora ono larangan. Hijr itu larangan atau sengkeran. La hijra ora ono larangan iku mujud fihi ing dalam iki mangane. Tidak ada larangan makan apa saja. Wa dkhulu lan mlebu sapa sira kabeh albaba ing lawang baha tegese pintu gerbange Korea sujadan khale tingkah sujud munhanina tegese merengkungkung seperti ruku, artinya mendingklukkan, tidak sujud seperti sujud sholat, tapi istilahnya yaitu menghadapkan ke bawah, tidak ndangak, tidak memandang ke atas. Munhanina tegese khale merekungkung kabeh. Jadi merekungkung itu ya itu kayak ruku lah, unduk-unduk. Wa qulu lan ngucap sapa sira kabeh mas'alatuna khittatu utawi penyuwunan kita iku khittatun iku den lebure dosa. Anta khito anna khotoyana tegese yanto lebur anna anda saking kita apa khotoyana dosa-dosa kita. Nahfir mongko ngapurane sapa ingsun Allah. Wa fi baraatin dalam surat Bara'ah bil ya'i dan wasakalan ya wa talanta mabniyan halaten mabni akan al maf'ul maring bina maf'ul fihi man dalam karone lafat nahfir la karo-karone ayat lakum kadhe sira kabeh mongko ngapurane sapa kita ingsun Allah lakum kadhe sira kabeh khotoyakum ing dosa-dosa
keluputan ira kabeh. Wasanajidu lan bakal nambahi sebagian Allah al-muksinina ing wong gawe bagus kabeh bitaati kelan ketaatan sawaban ing ganjaran. Fabadala mongko ning ganteni sapa ladina wong akeh dolamu kang padha nganiaya sapa ladina minhum saking Bani Israel. Ganteni kaulan ing ucapan waro ladi kang sakliyane ucapan kilah kang den aturaken lahum kadhe Bani Israel. Kilah kang den aturaken apa ladi lahum kadhe bangsa. Ucapkanlah olehmu permintaan kami ini adalah supaya dihapus dosa-dosa kami. Permintaan kami ya Allah kepada Engkau, hapuslah dosa-dosa kami, kesalahan kami. Maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Dosa-dosa kamu semuanya, hai Bani Israel. Dan kami akan menambahi ganjaran pahala kepada orang yang berbuat kebaikan. Tetapi mereka kemudian menggantikan. Allah memerintahkan, mintalah ampun kepada saya, Mas Alutuna, ngomongan sapa sira, penyuwunan kita dileburi dosa. Ini yang diberitakan Allah untuk Bani Israel ketika masuk ke Korea Baitul Maqdis. Tapi mereka malah menggantikan ucapan yang tidak mereka perintahkan. Ini ceritanya setelah 40 tahun Bani Israel itu ditundung oleh Allah di camp yang sangat luas, yang tidak ada teruji besinya tidak ada. Mereka hanya cuma diberi ketakutan. Karena ketika mereka keluar dari zona Ararati itu, dari sana sudah ada musuh yang menerkamnya, membunuhnya. Setiap pagi selama 40 tahun mereka selalu mencari jalan keluar. Bila pagi hari rombongan mereka berjalan-jalan untuk mencari jalan keluar, nanti apabila mendapatkan keluar dari Ararati, nanti kembali kepada komunitasnya memberitahu di situ ada keluar. Tapi di sore hari itu akan bertemu di tempat yang sama. Pagi start dari sini berkeliling mengitari Ararati sampai sore hari itu kembali lagi di situ lagi. Kayak orang bingung. Kemudian sip-sipan malam hari ada yang mencari jalan keluar lagi dan mencari jalan keluar. Sebenarnya banyak jalan keluarnya, tetapi selalu saja mereka akan dibantai, akan dibunuh oleh orang-orang dari suku-suku yang lain. Maka mindsetnya, pikirannya, ini jelas mati kita, tidak bisa keluar dari saat kita. Itu ya. Jadi karena setiap hari selalu gagal selama 40 tahun pun tidak ada. Jadi jalan keluarnya ada itu. Jalan itu ada, memang tidak ada di tembok, tidak di dalam tembok. Tapi mindsetnya mereka selalu takut. Ini seperti halnya kerbau atau kuda yang selalu saja diikat dari kecil, sudah diikat lehernya, diikat patok, diuger, terus selalu diuger seperti kuda yang diuger. Lama kelamaan mempunyai pikiran, untuk apa kami meronta, toh tetap gagal kan gitu ya. Nah, coba itu kuda diikat lehernya, terus diikat patok, dan dia tetap ingin keluar, ingin lari dari lingkungan itu, tapi selalu gagal. Akhirnya dalam pikirannya sang kuda membentuk suatu pemikiran mindset bahwa untuk apa saya meronta, toh nanti jelas gagal lagi, gagal mening. Nah itu seperti itu. Nah inilah pemikiran. Seandainya orang melepaskan talinya yang diikat di patok itu,
kuda itu tidak akan pergi. Tidak akan pergi karena tetap saja hari ini adalah sama dengan hari yang kemarin. Kemarin saya meronta ya juga gagal. Sekarang ya tetap saja. Walaupun seandainya secara zahir itu sudah diikat, ikatannya sudah dilepas. Inilah yang namanya falsafah bahwa mindset pikiran itu sangat mempengaruhi pola hidup kamu. Ya kan? Pembentukan karakter dimulai seperti kamu umurnya berapa? 13. Dimulai dari umur 13. Umur karakter. Kalau orang tuanya mencegah ini, nanti menjadi karakter orang yang penakut. Jangan ke situ. Nanti jatuh loh. Jangan main belepotan, kotor, banyak penyakit. Kan gitu ya. Uang terus. Emangnya mudah uang dicari. Jangan main uang. Uang itu kotor, banyak penyakitnya. Ini terus setiap hari mindset dari orang tua dijejeli kamu. Akhirnya merembes juga ke alam bawah sadar bahwa tidak boleh ini, tidak boleh itu. Akhirnya berontak juga. Ketika kamu umur 20 tahun memberontak. Tapi untuk apa memberontak? Gagal lagi, gagal maning. Ini mindsetnya. Jadi itu mindset. Ketakutan. Sebenarnya kamu dibebaskan kreativitas kan? Tapi kenapa kamu tidak bisa lari seperti teman-teman lain? Ya, wong saya seperti ini. Itu karakternya langsung lemes. Benar nggak? Seperti si kuda tadi. Sebenarnya sudah dilepas, tapi tidak mau pergi kemana-mana karena ya jelas saya tetap untuk apa saya keluar dari ini. Toh dari dulu saya sudah mencoba keluar, toh gagal maning kan gitu. Ini coba orang-orang yang sudah dewasa ketakutan. Kamu sebenarnya dikendalikan oleh rasa ketakutan. Ya, akhirnya kamu salah jalan. Yang membentuk karakter itu bukan yang kebaikan karena berontak, namanya broken home, salah jalur. Iya. Akhirnya nyicipi sana, nyicipi sini. Bodrek untuk obat, sakit kepala karena kepala kamu peningnya bukan main ya. Selalu gagal. Akhirnya kamu bagaimana ya biar iya. Antimo untuk apa? Untuk kayak kan ngontal 15 sedeng ya. Antimo itu untuk anti mabok, cukup 1 butir ya. Samsul tontal langsung mendelik berapa. Orang sih ngantuk. Nek 1 tablet ya, 1 pil itu antimo itu bisa tidur dan tidak mabuk. Tapi 15 tidak bisa tidur 5 hari 5 malam mendelik terus. Itu karena broken home, karena ketakutan, karena frustrasi. Itu pembentukan karakter. Jadi kamu sudah dibebaskan, tetapi kamu tetap karena seakan-akan takut sini, takut sana, takut gagal. Ini. Maka jangan sekali-kali ini wong desa-desa yang tidak tahu. Jadi kamu diciptakan untuk menjadi orang sukses yang kaya. Tapi ketika kamu harus semangat seperti ini. Kenapa teman kamu tuh sukses? Ya dia kan anaknya ini. Anaknya pejabat. Saya kan hanya cuma anaknya tukang ngarit. Apa bedanya kamu sama anak pejabat? Kupingnya 2. Matanya 2, diberi waktu 24 jam atau masa tidur. Semuanya sama. Kenapa? Ya karena pembentukan karakter kamu yang salah. Yaitu ketakutan. Itu kan ada yang takut. Iya. Nanti kamu tidak nikah karena takut wanita. Ya. Kayak Putri Maluba ya. Putri Maluba sentuh langsung bungker ya. Anak kayak Putri Malu dipendeliki. Pendirian cewek langsung minder melorot ya, geloyor ya. Tuh, keton karakter yang ketakutan itu apa? Mindset yang salah dari lingkungan, dari orang tua. Nah, kalau saya itu ahli untuk olah rasa, makanya kamu kursus ke aku 1 bulan saja kamu menjadi gitu. Ya.
Jadi semangat yang luar biasa. Jadi kiai itu bukan hanya cuma pintar maca kitab atau apa itu pidato, tapi bisa segalanya. Bisa motivator. Motivator saya. Saingan siapa yang tipi-tipi kayak. Iya, makanya itu. Ya, kembali ke cerita. 40 tahun mutar. Akhirnya juga banyak yang mati di situ karena kepanasan. Wadolalna alaihim ghamama. Walaupun Allah memberi iub-iuban atau sekedup jenenge dari terik matahari berupa awan tipis, makanan yang banyak protein, tapi mereka ya tetap manusia. Artinya ya tetap nggak kuat. Yang tua, yang tidak punya rumah, tidak punya mata pencaharian, yang selalu saja minder dan dikenal bersungut-sungut, selalu saja menyalahkan orang lain. Yang di sini disalahkan adalah Nabi Musa. Ini gara-garanya Nabi Musa. Kalau kita tidak ikut saja, mending kita itu di sana, di Mesir sana. Itu selalu saja menyalahkan. Nah, akhirnya juga Nabi Musa sedo di situ. Nabi Harun juga di situ dan banyak yang meninggal. Diteruskan estafetnya oleh namanya Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun menurut cerita itu keturunan daripada asbat Nabi Yusuf, keturunan Yusuf yang dikenal Nabi Musa ketika berguru dengan Nabi Khidir, inilah ponakawannya, yaitu khodamnya Yusha bin Nun. Nah, akhirnya diteruskan oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun tampil dengan gagah berani, dengan menghadapi orang-orang yang ketakutan. Mending mati di sini daripada mati menjadi santapan orang kanibal, kan gitu. Selalu ketakutan itu. Kamu sekarang banyak yang mati, dari berapa ratusan ribu orang, sekarang komunitasnya berapa ini? Komunitas Bani Israel hanya cuma segelintir orang. Kita akan bertahan di sini atau kita akan ke sana. Tapi apa? Dari dulu kan tidak pernah ada banyak jalan keluarnya. Tapi kau selalu takut. Takut di ini kan, takut itu. Sekarang masih takut lagi. Ayo kita itu meneruskan perjalanan kepada bumi yang dijanjikan Allah, yaitu hadil qaryah. Di sini hadil qaryah itu Baitul Maqdis. Mereka tetap nggak mau saya. Mending di sini saja. Kalau di sini kamu mati bunuh di sini, semua musnah, hanya cuma sejarah saja. Ada dulu Bani Israel, kemudian habis semuanya. Ayo kita tidak mau karena ketakutan. Jalan keluar banyak, memang tidak ditembok, tidak dikunci, tapi mereka ketakutan. Akhirnya bukan sih putus asa Yusha bin Nun kan? Yusha bin Nun itu bukan putus asa, tetapi orang-orang ini gimana? Dari dulu sampai sekarang sudah bersungut-sungut, tidak mau bersyukur, diberi jalan keluar juga nggak mau dan lain sebagainya. Akhirnya, wahai alam, kamu memandang kami ini yang lemah seperti ini, adakah dari sekian banyak alam semesta mau membantu saya? Kan gitu panggilannya. Nah, di sini dikenal dengan Nabi Yusha bin Nun itu ada mujizat menghentikan waktu, ya. Waktu terhenti. Waktu alam itu berhenti, tapi Yusha dan para Bani Israel itu tidak berhenti, tetap bergerak. Cara Jawanya kayak ngelipet bumi. Bumi itu dilipat jadi cedek, dan ini jadi cedek banget, jadi satu langkah tok, celing gitu. Bahkan tidak satu langkah, satu kedepan lep. Jadi antara waktu umpama di perjalanan dari tempat sini ke Kebumen itu 1 jam, itu dipotong. Waktu 1 jam disatukan, jadi 1 detik, teklik. Kamu tetap saja biasa. Kalau dari sini setar ke sana 1 jam pakai motor biasa.
tapi bagi selain kamu itu 1 detik ceklek, makanya langsung ting. Kalau orang film langsung hilang, lep. Nang film kan diedit ya, langsung cing. Kisah-kisah wali-wali kan kayak gitu. Langsung, ting, aja main. Akhirnya kayak Superman, langsung bisa terbang. Ini pun sama, menggantikan matahari namanya, yaitu waktu. Di antara banyak hal, banyak alam semesta ini, sebenarnya hidup di dunia itu selalu koneksi. Koneksi itu bersentuhan dengan alam. Jadi alam itu akan selalu membantu kita apabila kita membantu alam. Jadi giving. Jadi give and take. Bukan take and give. Kita harus memberi dulu kepada alam, lalu alam akan memberi kepada kita. Kalau siang kita itu memberi oksigen, memberi karbodioksida. Ya, diterima oleh kita, menerima oksigen dari tumbuhan gitu kan. Kalau malam kita memberikan karbodioksida. Ini seperti itu, mutualis simbiosis. Jadi kalau kita itu paham bahwa alam semesta itu saling bantu-membantu. Inilah yang namanya koneksivitas alam. Tidak ada yang namanya alam itu ingin durhaka kepada aturan mana Allah. Tetap saja batu ya batu, tidak akan menjadi mutiara tidak jadi emas. Emas ya emas, tetap tidak menjadi telur kan gitu. Apel ya apel, tidak ingin dalam pikirannya saya lelah jadi apel, kepengen jadi timun misalnya. Enggak. Yang jadi semangka lelah saya padahal saya buahnya kan besar, tapi selalu di bawah. Saya ingin di atas, enggak. Itu. Jadi tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Di alam semuanya, langit seisinya, bumi seisinya itu tunduk kepada aturan Allah. Di situ ada yang namanya matahari. Matahari wasamsu tajri limustaqrillah. Matahari dari asal Allah ciptakan sampai detik ini tidak ingin berganti profesi. Tetap saja dia setia menerangi alam semesta. Yang kita lihat bisa terang dengan ada matahari dan ada panasnya. Tidak ingin dia itu berhenti karena wasamsu tajri limustaqrillah. Allah menciptakan matahari terus beredar mengelilingi alam raya ini. Nah, ketika itu dari sekian banyaknya alam semesta memandang bahwa seorang yang soleh dia itu butuh bantuan. Ya Allah, saya matahari, saya bangga dan bersyukur sampai detik ini tidak ingin mengecewa Engkau, tidak ingin melanggar aturan main yang Kau tetapkan. Saya tetap menyinari alam semesta, saya tetap berjalan menurut rel yang Kau tetapkan. Tidak satu titik atau iota pun akan bergeser, karena nanti kalau saya bergeser, mempunyai pikiran bergeser, pasti alam semesta akan kacau balau. Seperti jalan tol lalu lintas gitu, ada mobil berhenti mendadak pasti tabrakan, jeder. Kamu nggak mikir kan, alam ini kan berjalan semuanya, planet-planet dan lintangan, tidak satu pun yang bertabrakan. Ya karena sudah disetting oleh Allah untuk tidak bertabrakan, dan semuanya itu pada realnya. Ini matahari pun tidak mau keluar dari realnya. Tapi ya Allah, saya ingin sekali membantu hamba-Mu yaitu Yusha bin Nun yang minta pertolongan. Kemudian dijabai oleh Allah. Keinginan kamu gimana matahari? Saya hentikan dengan izin Engkau. Ketika saya berhenti, pasti alam juga nanti akan berhenti juga kan. Adanya siang malam, adanya matahari yang sekarang malam hari. Ya, gara-gara matahari tidak tampak menyinari. Ya gitu kan. Ini perputaran alam ini. Coba kamu, kalau ke angkasa sana, jam itu tidak berlaku ya. Tidak berlaku, tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada sore kan. Ya sudah, tidak ada berlaku jam. 24 jam itu kan hanya cuma gara-gara
matahari beredar mengelilingi alam semesta ini. Kemudian bumi beredar mengelilingi matahari. Terciptalah ada waktu. Adanya waktu kan kamu ngukur tik 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 tik, namanya detik. 60 detik 1 menit, 60 menit 1 jam. 1 hari 1 malam dikelompokkan menjadi 24 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. Kan seperti itu. Kalau berhenti, ya berhenti juga hitungan dunia. Hitungan dunia berhenti. Karena tidak ada siang, tidak ada malam, ya berhenti. Ya juga akhirnya Allah mengijabahi. Berhentilah matahari. Yang menjadi sebab terciptanya adanya suatu waktu. Tetapi bagi Yusha bin Nun tidak berhenti. Ini seperti halnya melihat film. Kamu ingin hajat ke belakang, atau pipis. Kamu takut ketinggalan cerita. Akhirnya pause, dipus ya. Dipus kan berhenti kan seperti ini terus layarnya ya. Lah kamu pipis. Bareng ngono wis setengah jam nang kamar mandi, kembali lagi nyambung cerita, di play obah lagi. Jadi itu seperti itu. Sehingga ini posisinya menghentikan matahari, waktu berhenti, tapi Yusha bin Nun dan para ini Bani Israel tetap berjalan. Yang ditakutkan tadi itu kan banyak jalan keluar, tapi selalu takut dibunuh oleh orang-orang yang suku-suku yang lain. Lah ketika alam berhenti seperti ini, seperti itu, nek umpama garap dendam, kamu ya yang ganggu kamu ya. Sekarang mau apa kamu? Lagi kayak gitu terus. Ngerti ya? Jres, langsung bisa mati kalau ingin. Kalau tidak dibunuh pun tidak akan membunuhnya sudah, karena memang lagi di pause, diberhentikan sesaat. Tapi Yusha sama Bani Israel tetap berjalan, kan gitu, tetap berjalan. Lah sekarang kan editing film kan bisa seperti itu kan. Wong alam berhenti kabeh, wong berarti kowe ngedit bisa melaku di tengah-tengahnya. Ih bagusnya ya, pintar temen ngedite gitu kan. Ya iya gitu. Itu dulu alami sudah, sekarang sulit. Nah ini kemudian akhirnya juga bisa masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis dengan selamat. Nah bar itu baru diplay lagi nang Gusti Allah. Play berarti alam semesta gerak lagi. Ya kosong nang bunuh atau langsung bedak klenger pada mati. Kalau yang dibunuh-bunuh itu pada mati sudah. Dengar mati loh, mati ada apa ini? Nah seperti ini ngelipet bumi jenenge cara. Perjalanan ya biasa melaku biasa. Berjalan biasa, tapi orang yang memandang kan tidak ada jedanya, waktunya nyambung lagi kayak ceritanya tadi dipus jadi nyambung lagi. Nah ini. Nah ketika sudah diberi jalan keluar, udkhulul baba sujada. Hebat kan Gusti Allah, hebat dong yang punya cerita kan gitu kan. Nanti ceritanya tak pause biar kamu tetap bisa berjalan. Nah ini ketika kamu nanti berjalan ke situ tanpa ada ketakutan lagi karena alam semesta berhenti, kamu apa? Masalahmu hanya cuma satu, bersungut-sungut, tidak mau bersyukur, berbuat dosa terus. Minta ampun kepada saya. Bagaimana? Mas'alatuna hittatun. Ya Allah, ampuni dosaku. Ampuni dosaku. Karena kami adalah hamba-Mu yang jauh dari rasa syukur dan lain sebagainya. Makanya kami ditunduk sebegitu lamanya di Ararakis. Padahal sebegitu mudahnya perjalanan ini. Tapi kenapa kami juga? Ya karena kamu balelo. Kamu itu tidak pernah bersyukur, tidak mau mengikuti arahan nabi-nabi, rasul. Tuh, tetapi mereka ya tetap saja dasar Bani Israel itu orang-orang yang tegar tengkuknya dan tidak mau bersyukur. Wa baddalal ladzina dzalamu. Alah soal ampunan, soal apapun, saya tidak pernah merasa saya buat kesalahan dan sebagainya. Urusan kami itu perut. 40 tahun saya hanya cuma makan 2 biji, ya, 2 warna, mana dan salwa. Tidak pernah makan anggur, apel dan lain sebagainya, tidak pernah 40 tahun. Hebatnya
lahir sampai 40 tahun orangnya itu tidak tahu ini apel, ini nasi, tidak, banyak cuma dua itu, mana dan salwa. Makanya urusan kami itu bukan itulah nanti diampuni atau tidak nomor sekian, yang penting perut kami itu biar jangan keroncongan kan gitu. Jadi waqalu khubbatun fisya'ra, urusannya adalah bagaimana itu nasi mana nasi. Habbatun fisya'ra adalah yaitu biji buah apa ya ini seperti habbatun fisya'rati, habbatun fisya'ra itu kanggo persemunan bahwa, atau ada lagi mereka mengatakan khittatun fisya'ra, gandum yang urusan kami adalah makan nasi, yang dipikirkan nasi. Ada maning khittatun ini habbatun ini biji itu seperti gandum atau padi dan lain sebagainya. Ini khittatun fisya'ra, khittatun fisya'rati. Urusan wadakhalu lan padha mlebu soban Israel yazkhafuna ala astahihim, khale ngesot ala astahihim mengatasi bokong-bokongnya, karena mereka itu hanya cuma perut saja yang dipikirkan di dalam perjalanan itu. Gimana selama 40 tahun hanya cuma makan mana dan salwa, dalam perjalanannya apa tadi? Ada anggur, petik. Aduh, ada apel, petik. Akhirnya belegendus kan, kewaregan akhirnya menge-menge. Orang bisa melaku seperti itu, kodok kintel. Orang bisa melompat, mengge-mengge akhirnya ngesat-ngesat ya mungkin. Kewaregan. Wadaqulu yaskhafuna ala astahim. Itu karena perutnya kekenyangan, aku orang bisa berjalan, ngesat-ngesot. Ini gara-gara mereka tidak mau, benarnya kan alamilah. Minta ampun, alhamdulillah keluar dari kubangan kenistaan. Kita akan song-song urusan nanti makan, yang penting kita diampuni dulu, kita bisa berkomunikasi, berkomunitas, bersosialisasi dan lain sebagainya. Tiba itulah, dan akhirnya dari sinilah masih bisa bertahan ada Bani Israel. Tapi ya tetap Bani Israel dari dulu sampai sekarang orang yang tidak mau bersyukur akhirnya selalu dibentuk. Suatu bangsa yang besar, yang terbesar di dunia bangsa adalah bangsa Bani Israel. Kayak orang-orang sing ahli elektronik Amerika, Eropa itu orang Bani Israel semuanya. Di Indonesia juga banyak Bani Israel. Nah, bangsa yang terbesar tapi tidak mempunyai negara. Ada lagi bangsa besar, Cina, tapi punya negara enggak? Punya negara. Cina itu mempunyai negara Cina ada berapa miliar sekarang penduduknya di daerah itu, tapi tetap mempunyai negara. Tapi Bani Israel bangsa besar tidak mempunyai negara adalah bangsa Israel. Cina itu dari dulu dinasti Ming apa Qing apa dari dulu. Ini sejarah ditulis di Al-Quran supaya menjadi ibarat bahwa jangan seperti Bani Israel, orangnya ngeyelan. Jadi nek kowe diperintah ngeyelan kowe kaya keturunan Israel apa ya? Kan gitu kan. Orang Israel itu orang yang ngeyelan, bersungut-sungut. Jadi Bani Israel. Apa istilah, ngeyelan kayak Bani Israel. Itu orang-orang yang tidak mau bersyukur. Wa'idh kulna wa isti'naf. Dumunung dadi maf'ul bai fil kang wajib den buang. Takdirnya ulkur. Jumlah ulkur fil fa'il maf'ul bai rono mahal di jumlah ibtida'ah. Kulna fil fa'il fil qala fa'il dhamirna. Kulna fil fa'il fil qala fa'il dhamir. Nah, jumlah kulna fil fa'il di mahal jar dadi mudhaf ila id. Udkhulu fi'il fa'il maf'ul bai fil udkhulu fa'il dhamir wawu maf'ul bai hadhihi. Jumlah udkhulu fil fa'il maf'ul bi di mahal nasab jadi maqul qala kulna
jadi makul kalih kulna. Al qaryata badal mubdal minhu, badal qaryata mubdal minhu ini hadhihi. Ingat, hadhihi itu isim isyarah. Setiap isim isyarah lafaz setelah menjadi musyar ilaih, tandanya ada alif lamnya. Tetapi apabila ada isim isyarah lafaz setelahnya tidak ada alif lam, bukan musyar ilaih. Itu musyar ilaih itu syaratnya harus ada alnya. Saya yakin. Zalikal kitabu. Ini ya. Tapi zalika kitabun. Zalikal kitabu ini satu kalimat. Ini badal, ini mubdal. Badal namanya mubdal minhu. Ini zalikal kitabu, makanya harus sama. Di sini menunjukkan mubtada zalikal kitabu la roiba, misalnya kan roiba. Nah, ini karena ini isim isyarah itu adalah isimnya mabni, maka tidak ada i'rabnya, tapi mahal lafaznya adalah rofa karena menjadi mubtada. Badal itu harus mengikuti mubtada, makanya. Nah, di sini ini beda dengan ini karena tidak ada alif lamnya, maka tidak disebut musyar ilaih. Ini namanya musyar ilaih. Musyar. Kalau ini tidak, dalika uti mengkono itu kitabun kitab. Ini langsung jadi mukobah. Bukan ya, jadi kobah. Ini kan bukan, tapi jadi musyar ilaih. Musyar ilaih tarkibnya menjadi ataf bayan atau disebut badal. Qaryata badal mubdal minhu, badale qaryata mubdal minhu hadhihi. Fakulu fafasikakulu fil fa'il fil kulu. Fa'il dumir wa wujune kulu fil fa'il di mahal nasab dadi maqal qaul kang den buang. Min hajar majuri jura min majuri mualak taluk malaiku kulu taluk minha. Khaisu dorof madruf. Khaisu itu harus mudhof. Khaisu dorof nanti delok. Dorof bisa dorof makan, bisa dorof zaman. Nah di sini dorof makan karena bertempat nanti di sana. Khaisu fi'il dorof madruf dorof khaisu madruf kulu. Si'tum fil fa'il fi'il sa'a fa'il dhamir tum. Jumlah si'tum fil fa'il di mahal jar dadi mudhof ilaih khaisu. Rohodan khal dul khal. Khale rohodan dul khale dhamir tum. Wadkhulu wa ataf udkhulu fil fa'il fil udkhulu fa'il dhamir wa maf'ul bi' al baba. Jumlah udkhulu fil fa'il maf'ul bi' di mahal nasab den atafaken maring jumlah kulu jiha jami'ata padha dadi maqul kaul kang den buang. Sujada khal dul khal. Khale sujada dul khale dhamir wawune ul qulu. Wa qulu wa istina qulu fil fa'il fil qulu fa'il dhamir wawu. Jumlah qulu fil fa'il ora ana mahale dadi jumlah ibtidaiyah. Khitatun tumunung dadi khabare mubtada kang den buang takdire mas'alatuna. Khitatun tumunung dadi khabare mubtada kang den buang takdire mas'alatuna. Jumlah mubtada khabar di mahal dar menjadi maqul qaulnya qulu. Nahfir fil fa'il fil nahfir. Nah secara ini jadi nahfir itu menjadi jawab daripada amar kulu. Kalau dimasuki fa nanti menjadi nasab, dinasaban oleh an yang dibuang. Nahfir mongko ngapuroni. Jadi nahfir fil fa'il fil nahfir. Nahfir itu fil mudhari dijazmkan karena jadi jawabnya amar kulu. Kalau yang posisi seperti ini persis, kalau dimasuki fa-nya fa nasab, fa sababiyah, dinasaban oleh an yang dibuang. Amin wajib. Nahfir fil fa'il fil nahfir fa'ilet damir mustatir wujub takdire nahnu. Jumlah nahfir fil fa'il ora ana mahale dadi jawab jawabe lafal jawab amare lafat kullu. Jumlahnya tidak mempunyai mahal, lafadznya di i'rabi jazm karena jawabnya amar kulu nahfir. Nahfir itu fil mudhari.
fil mudhari jadi jawabnya amar itu harus dijazmkan. Tapi jumlahnya tidak punya mahal. Jumlah nafir fil fa'il ya, nafir fil fa'il maf'ul bi fil nafiru fa'il dhamir mustatir wujud nahnu maf'ul bi khotoya mudhaf kum mudhaf ilaih. Jumlah nafir fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi jawabe qulu wasanajidu wa istinaf sanajidu sin tanfis najidu fil fa'il maf'ul bi fil najidu fa'il dhamir mustatir wujud takdire nahnu maf'ul bi al muhsinina jumlah najidu fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale di jumlah ibtidaiyah wa badala fa fasika badala fil fa'il maf'ul bi fil badala fa'il alladzi maf'ul bi kaulan jumlah badala fil fa'il maf'ul bi dimal nasab dadi maf'ul kaul kan dibuang guys mulai acak-acak kenal terus ya fil fa'il maf'ul bi fil badala fa'il alladzi maf'ul bi kaulan jumlah badala fil fa'il maf'ul bi di mahal nasab menjadi maf'ul kaul kang den buang yang dibuang zalamu fil fa'il zalamu fa'il dhamir wawu jumlah dhalamu fil fa'il ora ono mahale dadi silaih alladzi ghairu ladzi ke nak profesine jadi istisna ghairu bisa jadi istisna tapi terkibah menjadi naat atau sifat mausuf ghairu ladzi mausuf sifatnya ghairu mausuf kaulan ghairu mudhaf alladzi mudhaf ilaih ghairu ladzi mausuf sifatnya ghairu mausuf kaulan ghairu mudhaf alladzi mudhaf ilaih kila fi'il naif fa'il fi'il kila naif fa'il dhamir mustatir jawaz ya kana dhamir mustatir jawaz takdir huwa kang bali maring alladzi jumlah kila fi'il naif fa'il ora ono mahale dadi silai alladzi laum jar majrur jar la majruhu mualaq taluk mualaq kila ta'aluke lahu naus bisa terkebaya ki paham nahu fa anzalna dadi kowe ule bisa masuk naku suwe ora terkibi kaya ngene langsung mlebu ngene terkibi lepek-lepek nah wis bisa terkibi ya kowe wis bisa terkibi dewek ora dibelajari nang aku itu kowe wis paham naku besok ya setengah bulan maning tak lepas tapi tetap harus diterkibi terus berarti kamu itu bisa makanya ngasuk selatih kudu belajaran siapa yang jadi guru gitu ini kan anak sing tukang cateti kayak kira ngasuk orang sudah cateti orang tak belajari langsung di tas Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu wa la'alama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.